Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, kelas ICP 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak. Nah, gerak yang saya bahas ada dua. Yang pertama GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Semoga video yang saya buat dapat diterima oleh yang menonton dan dapat memahami dengan mudah yang saya jelaskan tentang mengenai gerak dalam bentuk animasi. Selamat menonton. Nah, dapat kalian lihat sebuah mobil yang melewati lintasan yang berliku. Nah, maka dari itu harus kita berhati-hati dalam melewati lintasan yang berliku. Ketika mobil berjalan berliku-liku, sebenarnya jarak dan waktu yang dibutuhkan bertambah dan kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan mobil yang melaju di jalan tol atau lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, mobil mengalami perubahan kecepatan yang artinya gerak lurus mobil beraturan atau GLB. Dan tahukah kalian, mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus. Jadi gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi sebelum bahas GLB dan GLBB, kita harus tahu apa itu gerak. Benda dikatakan bergerak ketika mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, dan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat video animasi tersebut. Seorang bersepeda sejauh 3 km dan kembali 2 km, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk mengetahui jarak, kita tidak memerhatikan arah yang teman-teman. Sedangkan perpindahan 1 km karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali 2 km. Sehingga kedudukan awal orang bersepeda tersebut adalah 1 km. Jadi untuk mencari besar perpindahan, kita harus mengetahui besar dan arahnya. Ada juga kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, sekarang GLB sesuai dengan namanya GLB atau gerak lurus beraturan, gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan percepatannya 0. Besarnya percepatan dituliskan persamaan V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan meter per sekon, S sama dengan perpindahan meter, T sama dengan waktu atau sekon. Grafik gerak lurus beraturan atau GLBB terbagi menjadi dua. Yang pertama gerak kecepatan terhadap waktu, dan kedua gerak jarak terhadap waktu. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu di rel kereta api. Nah, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan yang kedua itu mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. V sama dengan berubah, A konstan. Nah, persamaan GLBB ada tiga. Yang pertama itu VT sama dengan F0 tambah A kali T. S sama dengan V0 T kali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, Vt kecepatan akhir m per sekon, V0 kecepatan awal m per sekon, A percepatan atau meter per sekon kuadrat, T waktu sekon, S perpindahan meter. Nah, GLBB dapat digambarkan menjadi tiga grafik. Yang pertama yaitu grafik percepatan terhadap waktu, kedua
grafik kecepatan terhadap waktu, dan ketiga grafik jarak terhadap waktu. Nah, contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pesawat lepas landas, dan yang kedua berkendara di jalan dari video menurun. saya. Semoga apa yang kalian nonton dapat diterima atau dipahami dengan mudah dan bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.